Yaudah, sekarang kita bawa ke mobil, kita bawa pulang, nanti aku cek di rumah kondisinya. Iya, ayo. Ayo masuk, Mbak Dia. Ya. Mbak Dia masuk, Mbak Dia. Maaf Pak, Bapak kenapa? Saya nggak apa-apa. Ya ampun Pak, itu tangan Bapak luka. Biar... Iya, halo. Ada apa? Halo dok, kami ngelihat Bu Rati dan Mbak Yasmin di pemakaman ayahnya, tepatnya di karet bivak. Tapi Bu Rati kelihatan aneh. Bu Rati kenapa? Bu Rati narik-narik Mbak Yasmin keluar pemakaman, kayak lagi buru-buru gitu pak. Apa mungkin Tante Rati kambuh lagi tantrum ya? Yaudah, kalau gitu saya segera ke sana. Karena posisi saya juga nggak terlalu jauh dari situ. Baik dok. Kenapa sih Yasmin nggak angkat telepon? Ayo Yasmin, ayo cepet ya, Ibu, jangan dulu dong Ibu. Kita harus pulang Yasmin. Ayo dia. Tadi Ibu ngomong apa? Kita harus pulang, ini bahaya. Apa kamu? Apa? Mau bunuh saya? Mau bunuh saya? Yasmin, sini Yasmin. Yasmin, hati-hati Yasmin. Ibu, apa? Pergi! Ibu dengerin Yasmin, Ibu nggak boleh kayak gini, Bu. Gak ada orang yang pengen nyakitin Ibu ataupun aku, Bu. Ibu jangan kayak gini, Bu. Lalu nanti banyak orang. Ibu jangan kayak gini dong, Ibu harus tenang. Ya, Gawat kalau sampai Tante Rati kumat lagi. Dan tantrumnya semakin parah, bisa-bisa Yasmin kewalahan nge-handle-nya. Ibu Rati, Ibu Rati, Ibu bangun, Ibu bangun. Ibu Rati, Mas, tolong telepon ambulan, tolong telepon. Ibu bangun, tolong, ya Allah. Ibu Rati, Ibu bangun, Ibu. Itu kenapa ada kerumunan? Apa jangan-jangan Tante Rati dan Yasmin di situ? Ibu bangun, Ibu, tolong. Mas, telepon ambulan. Dokter. Tante? Yasmin? Tante? Yaudah, sekarang kita bawa ke mobil, kita bawa pulang, nanti aku cek di rumah kondisinya. Iya, ayo. Ayo masuk, Mbak Dia. Ya. Mbak Dia masuk, Mbak Dia. Ya masuk. Permisi Pak. Ya. Pak Rangga ditunggu Pak Baskara sekarang di ruangannya. Ya udah, terima kasih. Nanti saya kesana. Baik, saya permisi dulu Pak. Terima kasih. Ada masalah apa lagi sekarang? Ya Pak, tolong manggil aku. Duduk.
Itu gimana progres dari proyek yang sedang kamu pegang? Kok tanda tangannya lama banget? Oh, proyek itu masih proses aku kerjakan, Pak. Karena proyek ini butuh kajian yang sangat mendalam untuk perusahaan kita dan juga perusahaan klien. Tapi aku yakin, Pak, secepatnya kita akan segera menandatangani MOU tersebut, Pak. Kamu gak usah bertele-tele, Rangga. Time is money. Semakin banyak waktu kamu buang, akan semakin banyak kesempatan kita hilang. Dan kamu tahu, biaya akan makin bengkak. Semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan, biaya yang gak penting. Kamu paham itu? Gini. Di dalam bisnis, momen itu adalah hal yang paling berharga. Jadi kalau kamu berlama-lama seperti ini, nanti kamu lihat, semua pesaing bisnis kita akan segera mencaplok semua kesempatan yang kamu abaikan. Kamu paham nggak kalau proyek ini sangat bernilai buat kita? Paham, Pak. Aku sangat paham. Dan aku emang lagi mengerjakan itu semua, Pak. Usaha kamu belum cukup. Pak, tapi proyek ini proyek yang sangat besar. Dan aku nggak mau kalau kita terburu-buru, akhirnya kita melewati beberapa tahap yang sangat penting. Termasuk visibilitas tadi dan juga yang lainnya, Pak. Aku nggak mau ngambil risiko itu. Pemula kamu. Kamu itu kayak pengusaha baru aja. Papa ngerti soal visibilitas tadi segala macam. Tapi yang lainnya, kamu bisa urus sambil jalan. Kamu ngerti nggak? Ini semuanya penting buat perusahaan kita. Pak, Rangga, kita ini lagi di kantor. Kalau karyawan dengar bagaimana? Apa jangan keterlaluan dong sama Rangga? Terus aja kamu belain anak ini. Aku nggak belain, aku cuma minta papa itu pelan-pelan. Sabar, Pak, sabar. Sabar. Ya, Kamu ngerti nggak? Proyek yang sedang dia pegang ini nilainya ratusan miliar. Rangga, ada banyak pegawai yang harus kita hidupi. Kalau kamu lalai, mereka akan hidupi sengsara. Bahkan keluarganya pun sengsara. Kamu sadar nggak itu? Pak, aku sedang melakukan yang terbaik yang aku bisa. Tapi kan semuanya butuh proses, Pak. Dan apapun yang aku kerjakan, itu selalu salah di mata Papa. Rangga udah stop. Rangga, sekarang kamu kembali ke ruangan kamu. Kamu kembali kerja aja. Iya, Ma. Pak, kamu sadar gak sih? Kamu udah keterlaluan sama Rangga. Kalau mau bisnis ini berjalan lancar, mulus, dan maju, harusnya Rangga mengikuti apa yang aku harapkan. Tapi, apa kenyataannya? Dia nggak sanggup, mah. Nggak sanggup. Ya Papa sabar dikit dong, Pak. Rangga kan lagi belajar. Dia nunjukin kok kalau dia mau berusaha. Ngomong sama kamu ini emang gak ada gunanya. Terus aja kamu bela dia. Lihat buktinya. Akhirnya anak itu nggak pernah berkembang. Gara-gara kamu belain terus. Maaf Pak, Bapak kenapa? Saya nggak apa-apa. Ya ampun Pak, itu tangan Bapak luka. Biar saya carikan obat P3K dulu ya Pak. Bagi Papa, aku hanyalah anak yang nggak pernah bisa memenuhi harapannya. Aku sudah berusaha, tapi kenapa Papa terus memperlakukan aku seperti ini?